acara gelar bicara. Perkenalkan saya, Udia Panjananda sebagai pembawa acara yang akan memandu acara ini. Terlebih dahulu, perkenalkan para tamu undangan yang hadir di sini. Di sebelah kanan saya ada Adik Tivinesa Sayuti, seorang mahasiswa di Universitas Mataram, dan Ibu Pindiar Pitaloka, orang tua dari mahasiswa. Di sebelah kiri saya ada Ibu Weni Ardita Utari, seorang pengamat pendidikan, dan Ibu Vina Nurmalasari, seorang psikiater. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tema mengenai kesehatan mental pada mahasiswa. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih kesehatan mental itu. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu mengalami kesejahteraan di dalam dirinya dan mampu mengetahui potensi di dalam dirinya, mampu berkontribusi dengan lingkungan sekitar. Dan ada beberapa aspek yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu aspek emosional, aspek psikologis, dan aspek sosial. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan kita kali ini, yaitu kesehatan mental pada mahasiswa. Salah satu artikel yang berkaitan dengan kesehatan mental yaitu maraknya percobaan bunuh diri di Surabaya. Wali Kota Surabaya meminta warganya untuk mengubah pola pikir. Nah, di sini Ibu Vina Nurmalasari, seorang psikiater, menurut cara pandang Ibu, apakah pola pikir dapat mempengaruhi seseorang melakukan bunuh diri? Baiklah, dengan mengubah pola pikir, tentu saja kita bisa mencegah seseorang melakukan percobaan bunuh diri. Mengapa? Hal ini dikarenakan karena pola pikir adalah cara pandang seseorang mengenai kehidupannya. Dengan mengubah pola pikir, kita bisa mengubah sudut pandang seseorang mengenai permasalahan dan juga mengubah sudut pandang negatif menjadi positif. Namun, masalahnya, mengubah pola pikir bukanlah hal yang mudah dikarenakan pola pikir sudah melekat dari diri seseorang sejak masih kecil. Namun, untuk bisa mengubah pola pikir, tentu saja kita harus melakukan beberapa terapi yang bisa dibantu oleh psikolog atau psikiater. Kita bisa berkonsultasi kepada mereka agar bisa mengubah pola pikir. Baik, berarti dengan mengubah pola pikir dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Ya. Berarti pola pikir sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ya. Baik, di sini ada salah satu kasus yang viral, yaitu kasus bunuh diri mahasiswa baru UGM, yaitu Tegar Sinar Ramadan, yang bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 11 di Hotel Porta Sleman, Depok. Yang diduga dikarenakan karena kesehatan mentalnya terganggu. Berkaitan dengan hal ini, Adik Vivin sebagai seorang mahasiswa, apakah ada faktor-faktor yang memungkinkan seorang mahasiswa tekanan mentalnya terganggu sehingga mengganggu kesehatan mentalnya? Baik, penyebab yang memungkinkan seorang mahasiswa mengalami gangguan mental ada banyak hal, tergantung orangnya. Namun menurut saya, selain faktor psikologi, gangguan mental pada mahasiswa juga disebabkan karena faktor lingkungan, kemudian faktor pertemanan dan pergaulan, faktor keluarga, serta sistem pendidikan seperti tugas yang menumpuk, dikejar deadline, dan jadwal yang begitu padat. Sehubungan dengan hal ini, saya ingin bertanya kepada Ibu Vina Nurmalasari sebagai seorang psikiater, bagaimana cara menangani seseorang yang mengalami gangguan mental? Baiklah, salah satu cara untuk menangani seseorang yang mengalami gangguan mental, tentu saja kita sebagai orang tua, kerabat, atau teman korban harus memberikan dukungan yang lebih atau dukungan positif pada seseorang yang mengalami gangguan mental. Namun, cara mudah untuk menangani seorang yang mengalami gangguan mental juga tentu saja dengan melakukan terapi atau konsultasi kepada sang ahli, yaitu psikolog atau psikiater. Kita bisa melakukan terapi secara rutin atau berskala. Hal ini bisa membantu seorang dalam menyembuhkan mentalnya. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Adik Vivin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu ada dari faktor lingkungan, faktor pergaulan, pertemanan, dan faktor-faktor lainnya. Dan juga disebutkan tadi oleh Ibu Vina Nurmalasari bahwa faktor keluarga sangat mempengaruhi seseorang dapat terkena gangguan mental. Terkait hal ini, Ibu Pindiar Pitaloka sebagai orang tua dari mahasiswa, apakah ada perilaku atau
sikap yang signifikan atau berubah dari anak ibu yang ibu alami? Perubahan perilaku yang saya rasakan kemungkinan ada ya, seperti dia lebih sering menyendiri di kamar, semakin pendiam, menjadi lebih tertutup, dan setahu saya di masa SMA-nya dulu dia sering aktif dalam mengikuti berbagai organisasi. Tetapi setelah dia masuk kuliah, dia menjadi tidak aktif dalam mengikuti organisasi. Hubungan saya dan dia juga semakin merenggang. Kemungkinan karena faktor dari luar, entah itu faktor pertemanan ataupun pergaulan, dan juga karena kesibukannya dia dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah yang menumpuk. Baik, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Ibu Cynthia sebagai orang tua yang memiliki anak seorang mahasiswa. Begitu banyak perubahan yang dialami dari dia menjadi siswa sehingga masuk ke ranah mahasiswa. Banyak hal yang berubah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tadi seperti pergaulan, pertemanan, dan sebagainya. Memang sangat sulit kita bergaul di lingkungan baru. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Indonesia ini, yang kita ketahui bahwa korban dari kasus bunuh diri di Indonesia ini kebanyakan yaitu pelajar atau mahasiswa yang diakibatkan karena tekanan mental atau gangguan mental yang mereka alami. Baik, dari sudut pandang pengamat pendidikan, Ibu Weni Artika Utari, Ibu sebagai pengamat pendidikan, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem pendidikan di Indonesia ini dapat meningkatkan angka bunuh diri di Indonesia? Baik, menurut saya jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan Cina, mungkin sistem pendidikan di Indonesia tidak terlalu berat. Namun ya bisa jadi sistem pendidikan menjadi salah satu faktor naiknya angka bunuh diri. Hal ini dikarenakan kebanyakan korban adalah pelajar maupun mahasiswa. Mungkin hal ini juga dikarenakan sebagian remaja merasa terbebani oleh sistem pendidikan, seperti contohnya waktu belajar yang relatif lebih lama dan tugas yang diberikan oleh guru-guru masing-masing mapel yang menumpuk sehingga menyebabkan mereka menjadi tertekan dan depresi sehingga muncul niatan untuk melakukan percobaan bunuh diri. Mungkin itu saja. Berarti sistem pendidikan di Indonesia ini juga dapat mempengaruhi naiknya angka bunuh diri ya. Baik, berarti dapat kita simpulkan di sini bahwa kesehatan mental sangat penting bagi kehidupan kita. Ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi kesehatan mental, diantaranya yaitu faktor lingkungan seperti pertemanan, pergaulan, dan sebagainya. Ada juga dari faktor psikologis di dalam diri kita dan orang-orang terdekat kita seperti orang tua, teman dekat, maupun orang-orang yang dekat di lingkungan kita. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa faktor dari orang tua adalah hal yang paling mempengaruhi kesehatan mental pada anak. Nah, kita sebagai orang tua harus lebih memperhatikan sikap anak bagaimana, dan kita harus lebih berkomunikasi dengan anak. Bagaimana masalahnya di sekolah maupun di kampus, kita harus menanyakan, lebih sering berinteraksi. Karena apabila anak mengalami gangguan mental, akan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif, sehingga yang paling parahnya yaitu mereka bisa melakukan percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan lingkungan di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Kita lebih peduli terhadap orang-orang sekitar. Jangan menganggap remeh orang yang mengalami gangguan mental. Mari kita bersama-sama membantu orang tersebut agar terlepas dari gangguan mental. Mungkin sampai di sini perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada tamu undangan yang telah hadir. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih dan sampai jumpa.